Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Sri Wardani dari SMP Negeri 28 Kota Tangerang. Baik, anak-anakku siswa hebat yang soleh dan soleha. Selanjutnya kita belajar matematika SMP kelas 9 semester ganjil di bab ketiga tentang transformasi. Siapa yang ingat apa itu transformasi? Atau pernah mendengar kata transformasi? Iya, bagus. Karena kata transformasi ini tidak asing di telinga kalian. Coba mari kita sama-sama simak pelajaran tentang transformasi ini, anak-anak. Transformasi geometri untuk kompetensi dasar 3.5 menjelaskan tentang transformasi, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Sedangkan kompetensi dasar 4.5 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Ada refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Peta konsep pada transformasi kita akan belajar tentang refleksi, translasi, rotasi, dilatasi, dan komposisi transformasi tersebut, juga transformasi pada garis dan kurva. Dari tadi kita bicara tentang transformasi. Apa sih pengertian dari transformasi, Nak? Iya. Transformasi itu mengubah setiap koordinat titik menjadi koordinat titik lain pada bidang tertentu dengan aturan tertentu pula. Misalkan ada titik P, X, Y. Ditransformasikan sejauh aturan tertentu, maka menghasilkan bayangan P dengan X bayangan juga Y bayangan. Yang pertama anak-anakku sekalian, refleksi. Apa itu refleksi? Siapa yang tahu? Oh, bukan. Refleksi di sini bukan urut pijat, Nak. Tapi refleksi itu apa? Pencerminan. Ya, betul. Refleksi adalah pencerminan, yaitu proses mencerminkan setiap titik bangun geometri terhadap garis tertentu. Garis tertentu itu disebut sumbu simetri atau sumbu cermin. Apakah kalian sering bercermin, Nak? Pastilah setiap hari paling sedikit 5 kali kalian bercermin, ya kan? Apa yang kalian saksikan di sana? Apakah yang terjadi bila kalian bercermin? Apakah ada perubahan? Yang kalian tadinya cantik menjadi cantik sekali, yang tadinya ganteng menjadi ganteng sekali. Iya, mari kita simak, Nak, ya. Pencerminan. Nah, ingat untuk transformasi geometri kita ingat lagi pembelajaran yang pernah kita pelajari pada bidang koordinat kartesius. Ingat anak-anakku sekalian, pada bidang koordinat kartesius ada garis yang horizontal, kemudian garis vertikal bertemu di satu titik di pusat pertemuan itu yang kita sebut sebagai pusat koordinat, sedangkan yang mendatar kita sebut sebagai sumbu X atau absis, dan Y, sumbu Y atau kita sebut ordinat. Ingat itu? Dan perpaduan antara pasangan X dengan Y di sini, absis dan ordinat disebut titik koordinat. Misalnya di sini ada titik 4,2. Kita akan cerminkan terhadap sumbu X. Maka bayangannya menjadi 4, berapa, Nak?
min 2 atau 4, negatif 2. Siapa yang berubah, nak? Karena dia dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang berubah adalah koordinatnya atau Y-nya yang semula 2 menjadi negatif 2, sedangkan absisnya tetap. Bagaimana kalau dicerminkan terhadap sumbu Y? Coba perhatikan. Di mana dia? Di titik bayangannya menjadi negatif 4,2 yang semula 4,2 menjadi negatif 4,2. Yang berubah karena dicerminkan terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah absisnya atau X-nya yang semula 4 menjadi negatif 4. Lanjut anak-anakku sekalian, coba perhatikan. Ada segitiga ABC. Segitiga ABC titik A-nya berapa? 3,9. Berapa titik B-nya? Iya, bagus. 3,3 dan titik C-nya berapa, nak? Pintar, 6,3. Kita akan cerminkan ini segitiga terhadap sumbu Y. Yang tadinya titik A 3,9 dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya menjadi A, bayangan di titik berapa ini, nak? Bagus, titik negatif 3,9. Kemudian titik B dicerminkan terhadap garis sumbu Y, maka bayangannya menjadi tadinya B 3,3 menjadi, iya, pintar, negatif 3,3. Bagaimana dengan yang C? Bayangan C tadi 6,3 menjadi, iya, min 6,3 atau negatif 6,3. Bila dicerminkan terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah X-nya. Bagaimana kalau dicerminkannya terhadap sumbu X? Yang tadi A-nya 3,9, maka bayangan A di sini di titik negatif 3,9. Bagaimana dengan titik B? Iya, titik B menjadi 3, negatif 3. Bagaimana dengan C? Iya, menjadi 6, negatif 3. Bila dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang berubah adalah, iya, yang berubah adalah Y-nya atau koordinatnya. Bagaimana kalau dicerminkan terhadap titik pangkal? Yang A tadi 3,9 dicerminkannya terhadap titik pangkal menjadi titik apa? Iya, negatif 3, negatif 9. Coba terhadap titik pangkal di sini, B-nya menjadi negatif. Bagaimana anak-anak? Bisa dimengerti? Apa itu refleksi? Kita jangan lupa untuk refleksi adalah mencerminkan titik atau bangun terhadap sumbu simetri atau sumbu cermin berupa garis. Berikut adalah rumus umum tentang refleksi. Perhatikan, nak. Kalau pencerminannya terhadap sumbu negatif X, ya, di mana X, Y, maka akan menghasilkan bayangan X, negatif Y. Kalau sumbunya negatif Y, titik X, Y-nya akan menjadi negatif X, Y.
Sedangkan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, titik X, Y akan terbalik menjadi Y, X. Sedangkan kalau pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X yang jadi cerminnya, maka titik X, Y akan menjadi negatif Y, negatif X. Sedangkan terhadap garis X sama dengan H, titik X, Y akan menjadi 2 kali H dikurangi X, Y. Begitu juga dengan Y sama dengan K, maka akan menjadi X, 2K dikurangi Y. Nanti kita akan latihan yang seperti ini anak ya. Kita lanjut. Kita masuk ke translasi. Apa itu translasi? Perhatikan nak. Apa itu translasi? Coba dari gambar yang ada Ibu tempatkan seperti ini. Iya, terlihat kan? Translasi. Coba pada bidang koordinat. Coba kita lihat. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Misalkan saja Ibu punya titik. Titik berapa ini nak? Titik 4,2. Lalu kita geser ke kanan 2 langkah, ke atas 3 langkah, maka kita akan mendapatkan titik 6,5. Apa artinya ini? Bergeser, pindah tempat sejauh ke kanan atau ke kiri, sejajar sumbu X, ke atas atau ke bawah, sejajar sumbu Y. Jadi, tadi titik 4,2 kita geser sejauh 2 langkah ke kanan dan 3 langkah ke atas, maka akan menjadi bayangannya 6,5. Sekarang titik 6,5 ini kita geser sejauh 4 langkah. 1, 2, 3, 4. 4 langkah ke kiri, 2 langkah ke atas. Maka bayangannya akan menjadi pintar. Jadi 2,7. Bisa diperhatikan anak-anak? Siapa yang berubah dan kenapa bisa berubah? Iya, jadi apa itu translasi jadinya? Translasi adalah salah satu jenis transformasi yang berguna untuk memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak yang hanya akan mengalami perpindahan titik. Bentuknya tidak berubah dan hanya pindah saja. Coba perhatikan di sini. Titik P, X, Y. Dipindahkan sejauh AB. Berarti hasilnya akan jadi X-nya ditambahkan A, Y-nya ditambahkan dengan B. Dipindahkan lagi sejauh A ditambah P, B ditambah Q. Maka tinggal menambahkan. Maka bayangan berikutnya adalah X ditambah A ditambah P. Sedangkan Y-nya? Iya. Y ditambah B ditambah Q. Coba perhatikan lagi. Ada titik A. Titik A pada segitiga ABC adalah 2,0. Sedangkan titik B berapa nak? 6,-2 atau 6,-2. Dan titik C 4,3. Bila titik A dipindahkan sejauh 1, 2, 3, 4. Ulang nak,
1, 2, 3. 3 ke kanan, 1, 2, 3, 4. 4 ke atas, maka A yang 2,0 akan menjadi 2-nya ditambah 3 jadi 5. 0-nya ditambah 4 menjadi 4. Maka bayangan dari A akan menjadi 5,4. Karena si titik A dipindahkan sejauh 3 langkah ke kanan dan 4 langkah ke atas, maka B juga harus sama dipindahkannya agar menjadi segitiganya segitiga yang bentuk dan ukurannya tetap sama. B-nya 6, -2, maka akan dipindah sejauh 3 langkah ke kanan. 1, 2, 3. 4 langkah ke atas. 1, 2, 3, 4. Maka akan menjadi 9,2. 6 ditambah 3, -2 ditambah 4. Mudah kan, Nak? Lanjut, titik C bagaimana? C 4,3, maka dipindahkan sejauh 1, 2, 3. 3 langkah ke kanan, 1, 2, 3, 4. 4 langkah ke atas, maka menjadi 7,7. Mudah kan? Ini juga seperti ini. P dipindahkan sejauh 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Maka tinggal menambahkan sepanjang sejajar sumbu X dan sejajar sumbu Y. Bergeser dengan tidak merubah bentuk. Jadi kesimpulannya apa, Nak? Bahwa sifat dari translasi, pertama, objek yang akan ditranslasikan, ya kan? Yang ditranslasikan bentuk dan ukurannya tetap tidak berubah. Dan objek yang ditranslasikan ini posisinya berubah. Jadi, untuk X, Y, A, dan B adalah bilangan real, maka translasi titik A, X, Y dengan T sejauh A dan sejauh B akan menggeser absis X sejauh A dan akan menggeser ordinat sejauh Y. Ordinat Y sejauh B, maka akan menghasilkan bayangan X ditambah A, sedangkan Y ditambah B. Berarti hanya bertambah. Berikutnya rotasi. Coba perhatikan gambar ini. Ya, posisinya. Kita putar atau dikatakan rotasi. Apa itu rotasi? Kita lihat sini, sumbu X dan sumbu Y. Kita letakkan titik 4,2 di sini. Kita akan putar sejauh berapa, Nak, ini? Berlawanan arah jarum jam, berarti sejauh 90 derajat. Maka bayangan A ada di titik negatif 2,4. Coba perhatikan untuk rotasi. Kemudian kita putar lagi, tambahkan 90 derajat, maka akan sejauh 180 derajat. Maka bayangan A akan ada di negatif 4,2. Lanjut, Nak. Apa itu rotasi? Iya, rotasi adalah transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik lain dengan perputaran terhadap titik pusat tertentu.
Arah perputaran dibagi menjadi dua, ada arah positif dan arah negatif. Bagaimana dia kalau positif? Positif itu bila berputarnya berlawanan arah dengan arah jarum jam. Sedangkan kalau negatif, berputar searah jarum jam. Coba perhatikan rumus rotasi berikut ini. Rotasi sebesar 90 derajat. Pusatnya di titik A, B. Maka X, Y akan menjadi negatif Y ditambah A ditambah B dan X dikurang A ditambah B. Kalau 180 derajat, maka X ditambah negatif X ditambah 2A dan negatif Y ditambah 2B. Kalau negatif 90 derajat, maka Y dikurang B ditambah A. Dan negatif X ditambah A ditambah B. Lalu kalau berputarnya sejauh 90 derajat, pusat putarannya adalah titik 0,0 atau titik pusat, maka X, Y akan menjadi min Y, X. Sedangkan 180 derajat yang tadinya X, Y akan menjadi negatif X, negatif Y. Dan yang negatif 90 derajat, kalau pusat perputarannya adalah titik pangkal 0,0, maka X, Y akan menjadi Y, negatif X. Jadi rotasi, coba perhatikan nak. Ini ada segitiga ABC diputar sejauh 90 derajat, maka posisinya akan seperti ini. Diputar lagi sejauh. Lanjut anak-anakku sekalian sebagai contoh dari rotasi atau perputaran. Lihat ini titik A negatif 2,3 diputar sejauh 90 derajat positif karena berlawanan arah jarum jam. Dia akan membentuk sudut siku-siku, maka A akan menjadi negatif 3, negatif 2. Kemudian kalau diputar sejauh 180 derajat, membentuk sudut lurus, maka dia akan menjadi negatif 2,3 akan menjadi 2, negatif 3. Seperti itu, dan bila bangun segitiga seperti di samping ini, ada segitiga A, B, C, warna hitam ini. Berapa titik A? Ya, 3,9. Titik B? 3,3. Titik C? Betul, 6,3. Diputar sejauh 180 derajat. Yang ini, yang 90 derajat di sini, searah jarum jam di sini. Bagaimana kalau berlawanan arah jarum jam? Yang tadinya A 3,9 akan menjadi negatif 9,3. Berlawanan arah jarum jam, maka posisi segitiga pun akan seperti ini. 90 derajat berlawanan arah jarum jam itu positif, B-nya menjadi negatif 3,3, sedangkan C-nya negatif 3,6. Kalau searah jarum jam bagaimana nak? Ini dia. Searah jarum jam berarti bangun segitiga ini diputar 90 derajat. Searah jarum jam berarti 90 derajatnya negatif. Maka titik A menjadi 9, negatif 3, titik B 3, negatif 3, titik C 3, negatif 6. Dan kalau diputar 180 derajat, baik itu searah maupun berlawanan, maka akan sama kalau pusat perputarannya adalah titik pangkal. Maka A akan menjadi min 3, min 9, B akan menjadi negatif 3, negatif 3, dan C akan menjadi negatif 6, negatif 3. Cukup dipahami nak? Lanjut ya. Sekarang yang terakhir mengenai dilatasi. Coba perhatikan gambar ini. Ibu pindahkan dia akan seperti ini. Ini salah satu dari dilatasi. Ada yang tahu apa itu dilatasi nak? Ada yang tahu?
Iya, pembesaran atau perkalian biasa disebut dengan dilatasi. Jadi apa yang dimaksud dengan dilatasi? Dilatasi itu pembesaran atau perkalian suatu transformasi yang mengubah ukuran. Bisa memperkecil, bisa juga memperbesar dari suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Dilatasi ini ditentukan oleh titik pusat dan faktor skala. Dilatasi itu sendiri. Coba perhatikan. Pada bidang koordinat kartesius, ada sumbu X, sumbu Y. Kita tahu di sini ada titik 2, berapa nak? Iya, 2,2. Lalu kita perbesar sampai seperti ini. Di titik berapa ini? 6,6. Berarti pembesarannya sejauh berapa nak? 3 kali. Dari mana? 2-nya kalikan 3. Maka akan menjadi, iya, faktor skalanya adalah 3. Coba perhatikan lagi. Ada segitiga ABC. Ya kan? Segitiga ABC didilatasi sejauh apa tadi? Ini segitiga ABC. Titik A-nya berapa tadi? A, B, C. Kita dilatasikan sejauh berapa ini nak kelihatannya? Iya. Yang A semula 1,2, ini di sini A, menjadi 2,4. Titik B yang semula 3,1, kita perbesar menjadi 6,2. Sedangkan yang C semula 2,3 menjadi 4,6. Jadi berapa pembesarannya nak? Iya, betul 2 kali pembesarannya. Ya, lihat ya. Lanjut. Coba perhatikan gambar ini. Semula segitiga siku-siku ABC. A-nya 3,9, B-nya 3,3, C-nya 6,9. Diperkecil. Lihat, A-nya diperkecil seperti ini bangunnya. Ini menjadi yang semula 3,9 menjadi 1,3. B-nya 3,3 menjadi 1,1. C-nya 6,9 menjadi 2,1. Kenapa bisa seperti itu? Faktor skalanya berapa? Iya, betul. Kalau ini bagaimana? Yang semula 3,9 menjadi 6,18. Kemudian ini 6,6 dari 3,3. Yang ini? Iya. Jadi 12,6. Berapa kali dia? 2 kali. Kalau yang ini, yang tadi yang diperkecil, 1/3-nya. Bisa dipahami? Bahwa bila titik A, X, Y diperbesar dengan skala 2 kali, maka akan menjadi 2 kali X dan 2 kali Y pembesarannya. Bisa dipahami ya nak ya? Jadi perlu kalian sama-sama ketahui bahwa transformasi geometri itu ada pencerminan. Pencerminan ini yang jadi cerminnya atau tempat memindahkannya, yang jadi pusatnya adalah berupa garis. Bisa sumbu X, bisa sumbu Y. Itu yang pertama. Berupa garis. Kalau translasi atau pergeseran,
itu bergeser sejauh ke kanan atau ke kiri dan ke atas atau ke bawah dengan merupakan ada yang namanya skala. Kemudian rotasi. Rotasi ini adalah perputaran. Kalau pada pencerminan berupa sumbu, kalau pada rotasi berupa pusat rotasi, berupa titik. Bila dia 90 derajat berarti berlawanan arah. Berlawanan arah jarum jam nilainya positif. 90 derajat positif, 180 derajat positif berarti berlawanan arah jarum jam. Kalau 90 derajat negatif berarti searah jarum jam memutarnya. Sedangkan yang terakhir, dilatasi atau pembesaran, bisa juga pengecilan. Bangun geometri atau titik koordinat itu diperbesar atau diperkecil menggunakan skala. Tinggal kita kalikan saja berapa pembesarannya, maka bangun itu akan berubah. Bentuknya tetap, tetapi ukurannya berubah. Kalau pada translasi, bentuknya tetap, ukuran tetap, tetapi hanya bergeser. Sedangkan pencerminan, bentuknya tetap, ukuran tetap, hanya beda posisi saja. Sedangkan rotasi, bentuknya tetap, berputar, dia posisinya berubah. Jadi cukup mudah anak-anak. Transformasi geometri dari refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Itu saja anak-anakku sekalian. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di materi-materi berikutnya.